Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'd. Menjawab anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW dan agama Islam merupakan sekte dari Nasrani. Jadi bagian sekte dari Nasrani. Pernyataan ini sangat-sangat salah secara data ilmiah, historis, teologis, dengan data ilmiah. Pertama, bahwa Islam itu lebih dikenal lebih awal daripada termi istilah Nasrani. Karena Nasrani itu muncul setelah Isa Al-Masih. Sedangkan Islam itu sebelumnya. Mari kita buktikan dengan data-data ilmiah. Pertama, ketika era Ibrahim di dalam Al-Quran ayat 67 surat Ali Imran, makana Ibrahimu Yahudian, tidaklah Ibrahim itu Yahudi, wala Nasranian, dan tidaklah Nasrani, walakin kana hanifan muslima, dan tetapi Ibrahim itu alaihissalam condong pada kebenaran dan seorang muslim. Jadi istilah muslim itu zaman Ibrahim sudah ada. Belum ada istilah Nasrani. Satu. Kemudian pada zaman nabi-nabi setelah Ibrahim, ada Yakub, ada Ismail, ada Ishak. Semua itu belum ada istilah Nasrani. Disebutkan di dalam ayat 133 surat Al-Baqarah. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kita semua putra-putra Yakub menyembah Tuhan yang kau sembah wahai Yakub, dan Tuhan ayah-ayah datuk-datukmu wahai Yakub, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan, Tuhan satu, wa nahnu lahu muslimun, kita semua Islam kepadanya, patuh kepadanya. Ini muslim, belum ada istilah Nasrani. Nah, kemudian lebih jelasnya lagi di surat Al-Haji. Di surat Al-Haji ayat 78 datanya, huwa sammakumul muslimina min qablu. Jadi jangan hanya bicara, tapi ada data-data ilmiah. Ayat 78 surat Al-Haji, huwa sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang memberikan nama kalian umat Islam, diberi nama al-muslimina, sebagai orang-orang muslim, min qablu, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Rasulullah lahir, sudah ada istilah orang-orang muslim. Nah, kemudian yang menguatkan lagi ayat 123 surat Nahl.
summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kemudian aku wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya supaya seharusnya kamu ikuti agama Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim. Tentu agama ini pasti Islam. Karena apa? Disebutkan di ayat lain tadi, makana Ibrahimu Yahudian, bukan Yahudi, wala Nasranian, bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Kata walakin itu merupakan istidrak, menyusuli, yakni mengkanter sebelumnya. Walakin kana muslimah, kalau tadi ada nama-nama agama Yahudi, Nasrani, berarti ketika istidrak ini walakin kana hanifan muslimah, yakni mengkanter yang pertama, dan tetapi Ibrahim itu muslim, berarti ini juga masalah agama, beragama Islam, bukan Nasrani. Jadi Nabi kita itu mengikuti agama Ibrahim, dan Ibrahim itu muslim, bukan Nasrani. Ini data secara teologis. Nah, kemudian data sejarah. Saya baca di dalam sebuah kitab karya Profesor Dr. Aisyah binti Syati', seorang pakar tafsir dan adab dari Mesir. Profesor Dr. Aisyah binti Syati' dalam kitabnya Tarojim Sayyidati Baitin Nubuwah, biografi yang mulia wanita-wanita di rumah kenabian, yakni di lingkungan Rasulullah SAW, termasuk Ummahatul Mukminin. Ini kitabnya, terbitan Darul Hadis. Di dalam kitab ini disebutkan di halaman 322, mengutip dari kitab Tabaqat Ibn Sa'din. Ini kitab Tabaqat Ibn Sa'din merupakan referensi ilmiah dalam Islam yang tidak boleh tidak orang meneliti sejarah-sejarah harus baca ini. Jadi teologinya bagaimana, sejarahnya bagaimana, dan nanti secara data ilmiah bagaimana. At-Tabaqatul Kubra Ibn Sa'din di jilid 1 halaman 132. Di sini disebutkan bahwa Maria Al-Qibtiyah, perempuan dari Mesir, dari suku Qibti, itu Nasrani dulunya. Nasrani. Wa kanat bayda'a, secara fisik putih, ja'dah, keriting, jamilah, cantik. Kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Singkat cerita, ini Maria Al-Qibtiyah ini, budak yang Nasrani itu, diberikan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi menawarkan Islam. Fa'arada alaihima al-Islam fa'aslamata. Maka Rasulullah menawarkan Islam kepada Maria Al-Qibtiyah dan saudara perempuannya Ummi Sulaim binti Milhan. Nah, fa'aslamata, maka kedua-duanya masuk agama Islam. Nah, bagaimana ini? Mana yang terjadi penetrasi dan infiltrasi? Mana yang membawa pengaruh? Dari Maria dibawa Islam atau Rasulullah dibawa ke Nasrani? Berarti jelas berbeda, tidak ada hubungan. Rasulullah membawa Qibtiyah ke Islam, atau Rasulullah dibawa oleh Maria Al-Qibtiyah ke Nasrani. Tapi bukti ilmiahnya, Maria Al-Qibtiyah yang Nasrani ini, yang menjadi istri Nabi SAW akhirnya, ini dulunya Nasrani. Kemudian diajak Nabi, kemudian diajak Nabi masuk Islam dan menerima agama Islam. Jadi bukan sekte Nasrani.
alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, surat Nabi Muhammad SAW ditujukan kepada pembesar Kipti yang berkeyakinan Nasrani. Dalam surat itu diajak masuk Islam. Ini saya baca dalam kitab Tarajim Sayyidat Baitin Nubuwah, karya Profesor Dr. Aisyah binti Syati, halaman 320. Begini suratnya, saya bacakan suratnya. Jadi ada data ilmiah, ini ada suratnya begini. Min Muhammad ibn Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, ilal Muqawqisi, kepada Muqawqis, Adhimil Kipti, pembesar Kipti Nasrani. Kemudian salamun ala man ittaba'al huda, selamat bagi orang yang mengikuti hidayah Allah. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Amma ba'du, setelah tadi pendahuluan tadi, maka sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajakmu ajakan Islam. Dengan ajakan Islam, aslim taslam, masuklah agama Islam, kamu akan selamat. Nah, bagaimana ini? Substansinya juga bukan sekte. Substansinya dalam surat ini, substansi suratnya, esensi suratnya, saya baca di sini, esensi suratnya. Esensi suratnya itu diantaranya, alla na'buda illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan sesuatu lainnya Allah, kita sekutukan dengan Allah tidak boleh. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidaklah boleh sebagian di antara kita mentuhankan sebagian di antara kita dan bukan Allah, mentuhankan yang lain, kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Fa in tawallau, maka apabila mereka orang Nasrani berpaling, faqulu, maka katakanlah wahai umat Islam kepada mereka, isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah orang-orang Nasrani bahwa kita ini orang-orang muslim. Berbeda kan? Mana yang menunjukkan sekte secara esensi dan substansi? Ini alasan ketiga. Kemudian argumentasi yang keempat, yaitu larangan Nabi Muhammad SAW bagi yang sudah masuk Islam memakai atribut-atribut yang spesifik, menunjukkan secara khusus itu atribut Nasrani. Karena sudah beragama Islam, maka tidak boleh memakai atribut Nasrani. Saya baca di dalam kitab Sunan Tirmidzi dengan nomor hadis 3095 dengan syarahnya Tuhfatul Ahwadi, karya pakar hadis dunia. Jadi reputasi ilmunya yang dunia, bukan lokal-lokal yang hanya melogika-logika tanpa data ilmiah. Itu eman sekali ya, penyesatan tetapi eman, karena dia hasanah bukunya terbatas, hasanah bacaannya terbatas, hanya melogika tapi sebetulnya reputasi lokal, bukan reputasi ilmuwan dunia seperti Aisyah binti Syati, kemudian ini Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri. Ini reputasi ilmunya sudah dunia, diakui dunia. Nah, dalam syarahnya ini dan hadis Tirmidzinya ini diceritakan ada seorang namanya Adi bin Hatim yang sudah masuk Islam tapi dia pakai salib. Wa fi unuqi salibun min dahab. Di dalam lehernya itu, lehernya Adi bin Hatim, kata dia, dalam leher saya itu masih terpasang salib dari emas.
Begitu ketemu Nabi, apa kata Rasulullah? Ya Adi, itrah anka hadal wasan. Ya Adi, buanglah, kamu sudah muslim, jangan pakai berhala. Bagi muslim, salib itu berhala. Tapi kita tidak boleh mengganggu keyakinan Nasrani, mengganggu, menteror, merusak, apalagi mengancam, apalagi menganiaya Nasrani yang punya keyakinan beda dengan kita, tidak boleh kita ganggu. Cuma bagi kita yang muslim, itrah anka hadal wasan, lemparkan, jangan pakai salib, ini berhala, kata Nabi Muhammad SAW. Coba ini, karena apa? Kata dalam syarahnya ini di kitab Tuhfatul Ahwadi jilid 8 halaman 476, terbitan Daru Ihya'it Turas Al-Arabi. Daru Ihya'it Turas Al-Arabi, hadis nomor 3095. Di sini disebutkan arti berhala di sini, meskipun berhala ini tidak harus berupa bentuk berhala, tetapi ini menyangkut keyakinan yang secara teologi, agama, ketuhanan, ketauhidan berlawanan dengan umat Islam, maka dianggapnya berhala. Wa qad yutlaqul wasan ala ghairi surah. Kadang-kadang istilah berhala itu dikatakan meskipun tidak berupa berhala, tapi berupa salib dari emas. Ini bagi Nabi ini berhala sallallahu alaihi wasallam. Disuruh membuang, tidak boleh dipakai bagi orang muslim. Jelaskan? Ini argumen yang keempat. Argumen yang kelima, dalam tinjauan kristologi versi Islam, saya mengatakan kristologi versi Islam, ada Zakir Naik, ada Ahmad Deedat. Kalau dulu, tokoh-tokoh dulu, bukan Zakir Naik. Kalau Zakir Naik kan yang kontemporer ya. Kemudian Ahmad Deedat, Afrika Selatan. Kemudian dulu ada Rahmatullah Al-Hindi, orang India yang punya buku kitab Idharul Haq, sebuah kitab tentang kristologi. Kemudian sebelumnya lagi Ibnu Taimiyah yang menulis kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, sebuah kitab ilmiah versi Islam menghadapi Nasrani. Kemudian sebelumnya lagi Imam Ghazali, Al-Qaulul Jamil fi raddi ala man ghayyara al-Injil, sebuah kitab ilmiah riset yang luar biasa. Al-Ghazali menyusun argumen-argumen membela Islam menghadapi Nasrani secara ilmiah. Nah, ini reputasi dunia, bukan reputasi yang cuma lokal yang tidak baca-baca buku, menyesatkan orang. Menyesatkan orang, membawa kesesatan orang tanpa dasar ilmiah. Nah, saya baca dalam sebuah kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Ini karya Ibnu Taimiyah, terbitan Darul Fadilah jilid 1. Jilid 1 halaman 152. Bahwa dakwah Islam itu tidak regional, tapi dakwatul Islam al-alami, mengajak Islam itu ke seluruh dunia, bukan domestik. Agama Islam bukan agama domestik dan bukan agama regional. Ini kita baca. Kita baca di kitab ini Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, karya Ibnu Taimiyah. Di sini beliau katakan, kama amana bihin Najasyiyu malikul Habasah, seperti imannya Raja Najasyi,
rajanya Ethiopia iman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kana nasraniyan huwa wa qaumuh, yang dulunya dia dan kaumnya itu Nasrani, kemudian masuk Islam. Akhir cerita, ketika mencari keamanan politik, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Abdullah bin Mas'ud, Ja'far bin Abi Talib, dan sejumlah pria dan wanita yang lain hijrah ke Habasyah, bertemu Raja Najasyi yang adil, ketika itu Nasrani. Maka orang-orang kafir paganisme Makkah mengirimkan hadiah kepada Raja Najasyi Nasrani untuk mengembalikan mereka sahabat-sahabat Nabi yang mencari suaka politik, istilah sekarang, mencari keamanan di Ethiopia, supaya mereka sahabat Nabi ini dikembalikan ke Makkah, supaya bisa dieksekusi, bisa dianiaya, bisa dihukum oleh orang-orang kafir Makkah. Dengan diberi hadiah Raja Najasyi itu, bagaimana? Famtana'a min adlihi ayyusallimahum ilaihim. Dengan adilnya Raja Najasyi, dia menolak, tidak mau menyerahkan para sahabat Nabi yang Islam ini, meskipun beda agama, tidak Nasrani, tapi Muslim ini dilindungi oleh Raja Najasyi, tidak dikembalikan ke Makkah, tidak dikembalikan kepada orang-orang kafir Makkah untuk disiksa. Hatta yasma'a kalamahum, sehingga Raja Najasyi ini bisa mendengarkan Islam yang dibawa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Talib dan lain sebagainya. Setelah mendengarkan urian-urian sahabat Nabi ini yang berlindung di Ethiopia, falamma sami'a kalamahum, Raja Najasyi mendengarkan dawuh-dawuhnya para sahabat, wa ma ahbaruhu bihi, dan yang diceritakan para sahabat yang bersuaka politik di sana, min amri Nabi SAW, dari perkara Nabi, amana bin Nabi. Kemudian Raja Najasyi ini iman dengan Nabi Muhammad SAW, wa'awahum, dan memberikan tempat kepada mereka sahabat Nabi yang berlindung di sana, dan diberikan fasilitas. Yakni kemudian Raja Najasyi ini masuk Islam. Jadi masuk Islam, bukan Islam yang itu sekte Nasrani. Kalau sekte Nasrani, Najasyi tidak usah masuk Islam. Logisnya bagaimana ini? Coba logisnya bagaimana itu? Sekarang yang keenam, substansi akhlak Nabi. Nabi ini berakhlak baik, difitrahkan Allah, didesain Allah menjadi manusia yang sempurna kebaikannya. Akhlak Nabi konkret, bukan pengaruh dari Nasrani. Nabi Muhammad itu menjadi orang baik bukan pengaruh dari Nasrani. Mana ada datanya? Kalau Nabi belajar akhlak baik itu dari Nasrani, tidak ada data itu. Tidak ada datanya. Kalau Nabi Muhammad itu menjadi orang baik karena pengaruh bacaan dari agama Nasrani, tidak ada datanya. Saya baca karya orang Iran, Sunni, Abu Nu'aim al-Asfahani. Ini juga tokoh reputasi dunia dalam sejarah. Abu Nu'aim al-Asfahani, Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, jilid 1, halaman 114-115. Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim al-Asfahani. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika Raja Najasyi ini didatangi oleh para sahabat yang hijrah ke sana, termasuk Ja'far bin Abi Talib. Ketika bertemu dengan Raja Najasyi, maka Ja'far ini
diminta untuk bersujud kepada raja, kebiasaan di sana. Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib? La nasjudu illa lillah. Kita tidak bersujud, tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Raja Najasyi bertanya, ada apa? Kenapa? Bagaimana? Ja'far bin Abi Thalib menjawab, karena Nabi kita Muhammad SAW itu yang telah diisarakan dan diseru oleh Isa Al-Masih sebelumnya akan muncul Rasul yang bernama Ahmad, yakni Muhammad SAW. Ini Nabi kita fa'amarona an na'budallah, fa'amarona an na'budallah. Kita diperintah Nabi kita Muhammad SAW untuk menyembah Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Wa nuqimas shalah, kita mendirikan salat. Wa nu'tiyaz zakah, kita menunaikan zakat. Wa amarana bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar, dan memerintahkan kita kebaikan dan mencegah kita dari kemungkaran. Nah, jelaskan ini esensi akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada tokoh Raja Najasyi, tokoh Nasrani, bahwa ini ajaran dari Allah, bukan mengadopsi dari Nasrani. Nah, kemudian fa'ajaban Najasyi qauluh, maka Najasyi ini terkagum dengan apa yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tentang Rasulullah. Terkagum. Nah, kata terkagum ini yang kemudian Najasyi ini masuk Islam, berarti mana yang terjadi penetrasi, infiltrasi pengaruh? Apakah Nabi mempengaruhi Najasyi atau Najasyi mempengaruhi Nabi? Yang terjadi adalah Najasyi berubah menjadi Muslim dan terpengaruh oleh Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Berarti Islam yang penetrasi dan infiltrasi, bukan Nasrani yang penetrasi, infiltrasi kepada Islam. Ini argumen ke-6. Ke-7, tentang Waraqah bin Naufal. Saya baca dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, karya Ibnu Taimiyah, yang jilid 1 halaman 163. Waraqah bin Naufal ini Nasrani, penulis kitab. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa iyudrikni yaumuka, dan jika menjumpai aku harimu kamu diangkat Nabi dan Rasul, kok saya masih punya waktu hidup, saya masih jumpa hari itu, saya masih hidup, ansurka nasran mu'azzara, aku akan membelamu, aku akan mendukungmu, aku akan membantumu dengan bantuan yang saya kuatkan, dengan bantuan yang sangat kuat. Nasron mu'azzaron, bantuan pertolongan yang sangat kuat. Nah, jelaskan. Berarti tokoh Nasrani ini Waraqah bin Naufal terpengaruh, siap mendapatkan perubahan, siap mendapatkan keyakinan, siap mendapatkan agama yang kelak akan dibawa Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi yang dipengaruhi oleh Waraqah, dan Waraqah siap dipengaruhi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi penetrasi dan infiltrasi. Jadi jelas. Wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara, dan jika aku jumpa harimu Muhammad SAW, aku akan menolongmu pertolongan yang dikuatkan. Ini argumen yang ke-7 dan dikuatkan oleh hadis Sahihul Bukhari. Hadis Sahihul Bukhari dengan nomor hadis nomor 3.
nomor hadis nomor 3. Kemudian argumen yang ke-8, bahwa informasi kebenaran Nabi Muhammad SAW itu sudah diisarahkan oleh kitab-kitabnya orang Nasrani sebelumnya. Ini ada dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih karya Ibnu Taimiyah jilid 2, ini yang jilid 2 halaman 243. Di halaman 243 tepatnya kalau di kitabnya orang Nasrani, ini saya bawa kitabnya orang Nasrani, kitab Al-Kitabul Muqaddas, ya, Al-Kitabul Muqaddas, di sini di bab 9 di Yesaya, atau kalau tulisan transitnya adalah, kalau transitnya Yesaya. Di sini disebutkan bahwa ada Nabi Muhammad SAW yang disebut di ayat ini, kemudian Ra'isas Salam, pemimpin perdamaian. Kemudian disebut lagi wa takunur riyasatu ala katifih, kepemimpinan ada di atas baunya, di atas pundaknya. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah adalah tanda kenabian yang ada di bau Nabi SAW. Nah, jadi kitab Nasrani mengisarahkan akan munculnya Nabi Muhammad SAW di kitabnya orang Nasrani di bab 9 bagian Yesaya. Kemudian ada lagi data, argumen yang ke-9 adalah bahwa pernah ada orang Nasrani masuk Islam, membongkar gerejanya menjadi masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini saya temukan di sebuah kitab karya orang Spanyol, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, karya Ibnu Abdul Bar, jilid 2, halaman 327, nomor hadis 1309. Ada orang namanya Tolqun bin Ali. Ini masuk Islam dan mempunyai gereja di daerahnya. Maka setelah masuk Islam, orang ini, Tolqun bin Ali, kembali ke rumah dengan membawa wadah dan diisi dengan air wudhu Nabi yang sudah dimuntahkan Nabi, air kumurnya Nabi. Air kumurnya Nabi ketika wudhu SAW dimuntahkan dalam wadah itu, dan Nabi memerintahkan supaya nanti gereja yang dirubah menjadi masjid untuk disiram dengan air tersebut. Dan itu dilakukan oleh Tolqun bin Ali, membawa wadah berisi air kumurnya Nabi SAW yang dimuntahkan saat ketika wudhu dan dibawa ke daerahnya. Setelah gereja itu dibongkar, dibangun masjid dan disiram, diperciki dengan air wudhunya Nabi SAW. Jadi jelas ada gereja dirubah menjadi masjid. Mana yang terjadi? Apakah Nabi benar sekte Nasrani? Kan tidak benar. Jelas tidak benar, Nabi bukan sekte Nasrani. Justru yang dulunya Nasrani berubah menjadi Islam. Bahkan gerejanya dirubah menjadi masjid. Ini alasan yang ke-9. Ya, saya baca di sini, setelah masuk Islam, idza qadimtum baladakum faksiru bi'atakum. Jika kalian sudah datang ke daerah kalian, faksiru bi'atakum, kalian sudah masuk Islam, maka bongkarlah, yakni pecah-pecah gereja kalian. Pecah ini bukan berarti merusak gereja secara
liar, bukan. Ini sudah masuk Islam, punya gereja, gerejanya bongkar. Wabnuha masjidan, dan bangunlah menjadi masjid. Jelas sudah. Argumen yang ke-10, alasan yang ke-10, ini penelitian riset yang dilakukan oleh Profesor Doktor seorang ahli hadis, Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Ya, Muhammad Diyaur Rahman Al-A'dhami. Nah, ini di kitab Dirasat fil Yahudiyat wal Masihiyat wa Adyanil Hindi. Sebuah riset tentang Yahudi, Nasrani dan agama-agama di India. Terbitan Arusdi di halaman 507, 508, 509, 510. Ada 20 perbedaan prinsip antara Islam dengan Nasrani. Poin yang paling prinsip ada 20 perbedaan. 20 perbedaan ini yang paling populer adalah seruan masalah tauhid. Tentunya di sini perbedaan pertama, Islam menyuruh tauhid. Al-Islam yad'u ila tauhidillah fi dzatihi wa sifatih. Islam menyeru mengesahkan Allah secara zat maupun sifatnya. Sedangkan Nasrani, an-Nasraniyah tad'u ila aqidati taslis. Nasrani menyeru keyakinan tiga Tuhan, yaitu Allah, Yesus, kemudian Maryam. Jelas beda. Bahkan pemahaman tentang Isa versi Islam dengan Nasrani berbeda. Ada temuan di sini perbedaan yang kelima, kan ada 20 perbedaan. Saya ambil sampel 2 saja. Tadi tauhid, sekarang akhlak. Di perbedaan yang kelima, bahwa di surat Maryam ayat 32, pribadi Isa itu digambarkan wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barran biwalidati, dan aku berbakti dengan ibu yang melahirkan aku, kata Isa. Wa lam yaj'alni jabbara, dan Allah tidak menjadikan aku anak yang sombong. Syaqiyan, tidak menjadikan aku anak yang sengsara, yakni berbakti kepada ibu, tidak sombong, tidak sengsara, tidak celaka. Tetapi di kitabnya Yohanes, ini saya baca, kitabnya orang Nasrani, ini saya bawa, ya. Di Yohanes dan Matius, kalau tadi tentang Isa Al-Masih versi Quran, berbakti kepada ibunya. Tetapi di Yohanes, saya baca apa adanya, saya tirukan saja bacaannya. Di kitab Yohanes dan Matius, ini Yohanes dan Matius, kalau di Yohanes di bab 2 ayat 1 sampai ayat 4. Ketika dipanggil oleh ibunya Maryam, Isa mengatakan, di sini ada keterangan, qala laha Yesu mali walaki yamra'ah. Yesus berkata kepada ibunya Maryam, mali walaki, apakah urusanku dengan kamu, wahai perempuan? Nah, kata-kata ini bagaimana ini? Apakah menunjukkan berbakti kepada ibu, ataukah yang dimaksudkan ini membantah ibunya, atau bermalas-malasan? Saya tidak tahu maksud dari Yohanes ini. Tapi berbeda dengan ketegasan Al-Quran bahwa Isa itu tipologi anak yang berbakti. Jadi kalau dipanggil pasti langsung mengiyakan, langsung mendatangi. Kemudian di Matius, di Injil Matius bab 12, Injil Matius bab 12 ayat 47 sampai ayat 48. 47 sampai ayat 48.
ketika ada seseorang berkata kepada Isa, itu ibumu, itu ibumu. Isa mengatakan, man hiya ummi, siapa dia ibuku? Seolah-olah belum kenal ibunya. Man hiya ummi, siapa dia ibuku itu? Ini ada di Injil Matius ayat 2, bab di sini bab 12, tepatnya di ayat 48. Nah ini ayat 48. Berbeda dengan ketegasan Al-Quran, Isa wabarram biwalidati, aku berbakti dengan ibuku yang melahirkan aku. Nah, kita tidak boleh menghujat, menjelek-jelekan agama lain, Nasrani. Cuma ini adalah dalam ranah ilmiah untuk perbedaan, bahwa saya di sini tujuannya adalah menjawab anggapan bahwa Islam itu bagian dari Nasrani. Ini tidak benar ya. Saya ini hanya 10 alasan ini menjawab pendapat orang bahwa Muhammad Rasulullah itu sekte Nasrani, mengatakan bahwa Islam itu sekte Nasrani. Ini jelas salah total ya, dan sangat berbahaya. Semoga bermanfaat. Kita tidak boleh menjelek-jelekan agama lain, dan agama lain Nasrani punya keyakinan sendiri. Kita tidak boleh mengganggu, kita tidak menteror, kita tidak boleh menganiaya mereka. Kita tetap rukun, damai, tetapi kita punya prinsip keyakinan sendiri-sendiri. Dan tujuan saya ini untuk meluruskan orang yang menganggap Nabi Muhammad dan Islam itu bagian dari Nasrani. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.